Ya pemirsa, kembali bersama kami di Dialog Jurnal Siang. Saya akan langsung ke Pak Akbar. Pak Akbar, apa sih sebenarnya keuntungan dari baik pihak pemerintahan atau Pemprov DKI ataupun masyarakat dengan kerjasama dengan Waze ini gitu? Apakah memang akan benar-benar membantu untuk mengurai kemacetan Jakarta atau bagaimana Pak Akbar? Ya, yang jelas bagi Pemprov DKI ya, keuntungannya bahwa dengan kerjasama ini Waze bisa membantu kita melakukan analisis terhadap kondisi lalu lintas di Jakarta, sehingga mungkin setiap 5 menit ya mereka akan memfeeding Pemprov DKI tentang kondisi lalu lintas. Nah, dengan informasi itu sangat penting sehingga Pemprov DKI bisa merespon lebih cepat. Kemudian Waze juga nanti akan memberikan kita informasi di mana sih lokasi-lokasi kecelakaan, ya kan? Dan dari data yang mungkin sekian bulan, sekian tahun, mereka bisa menganalisis, oh ini daerah yang rawan, gitu. Ya, sehingga pemerintah lebih mudah gitu di dalam menangani kondisi-kondisi yang rawan kecelakaan, misalnya. Gitu. Jadi itu keuntungannya. Dan juga Pemprov DKI bisa melakukan survei gitu melalui Waze, gitu ya. Sehingga kita bisa nanya misalnya mana sih jalan yang rusak, gitu ya. Sehingga pemerintah tahu dan bisa memberikan satu prioritas jalan mana yang harus segera diperbaiki. Ya, baik. Kalau Mas Cikal ada pengalaman menarik nggak? Ini katakanlah masalah keakuratan. Karena saya juga menggunakan Waze beberapa kali begitu ya. Ada beberapa kali yang kadang-kadang akuratnya belum terlalu begitu ya. Mungkin untuk jalan-jalan tikus, jalan-jalan kecil. Kalau untuk jalan besar itu hampir pasti akurat begitu ya. Ada tidak pengalaman-pengalaman mengenai keakuratan dari program aplikasi Waze ini? Pernah sih, walaupun benar ya, artinya jalan alternatif yang ambil juga bisa nyampe ke tempat tujuan. Tapi memang agak muter-muter ya. Jadi emang rada jauh gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada jalan alternatif yang lebih simple, lebih dekat, atau memang itu jalan satu-satunya gitu. Jadi kalau tadi ada kerjasama antara pemerintah ya Pak, DKI. itu mungkin bisa lebih akurasinya lebih itu lagi mungkin lebih baik. Kalau Mas Cikal, kalau misalnya disuruh sebutin gitu ya, keuntungan apa sih yang kerasa banget nih dengan menggunakan Waze ini? Kalau saya sih utamanya pribadi ya, waktu gitu. Waktu itu maksudnya seperti apa? Jadi estimasi waktu menuju tujuan? Menuju tujuan kayak gitu. Karena juga kita kan dikejar kerjaan seperti itu yang harus tepat waktu. Ya dari sekian banyak manfaat yang terasa sama saya sih itu. Nah, jadi misalnya dikatakan dari rumah Anda ke kantor gitu ya 30 menit. Itu akurat tidak? Apa agak sedikit mundur atau maju? Biasanya seperti apa? Nggak selalu menentu tepat sih, cuman kalaupun mundur atau maju juga tidak jauh dari estimasi yang ada seperti itu. Oke, baik. Kalau Pak Akbar kan beberapa kota di seluruh dunia juga salah satunya adalah Indonesia tuh ada melihat ke arah e-government begitu. Nah, kalau untuk Jakarta sejauh apa Anda melihat itu? Apakah ini salah satu wujud itu atau justru lebih melihat bagian penukaran data yang sangat bermanfaat bagi Pemprov DKI dan pemerintah juga bagi masyarakat? Lebih ke arah mana sebenarnya Pak? Iya, jadi ini kenapa ini dikatakan bisa merupakan satu solusi ya untuk mengatasi kemacetan? Karena ketika masyarakat tidak tahu gitu, tidak mendapatkan informasi di mana sih jalan yang lancar, di mana jalan yang tidak macet, maka masyarakat kemudian dia memilih jalan yang tradisional yang tiap hari dilewati. Misalnya tambah macet begitu ya malah ya. Saya lewatnya Jalan Sudirman, Tamrin, itu saja pikirannya. Karena tidak ada informasi, kejadian informasi gitu. Nah, ketika melalui aplikasi Waze, masyarakat tahu, oh ini di sini udah macet. Sini ada jalan yang kosong gitu, sehingga dengan informasi ini nanti beban jalan itu akan seimbang gitu. Tidak semuanya menumpuk di Tamrin, Sudirman gitu. Karena masih ada jalur-jalur alternatif walaupun ya masih lebih jauh, tapi secara waktu bisa lebih cepat gitu. Sehingga ada keseimbangan ya di dalam pembebanan jalan gitu. Nah, ini ada kerjasama dengan seperti pihak Polri begitu atau NTMC begitu Pak Akbar? Iya, nanti semuanya data yang dimiliki oleh Pemprov, oleh kepolisian, itu nanti disuplai ke Waze. Waze kemudian akan mengolah data ini menjadi informasi tentang berapa sih kecepatan di satu jalan yang kemudian dikasih warna ya, merah, kuning, atau ungu gitu ya. Sehingga yang sekarang ini, tadi ya masih ada beberapa ruas yang kurang akurat datanya itu karena
ya, informasi yang di-feeding dari masyarakat tuh masih sedikit gitu. Nah, dengan tambahan informasi dari apakah dari kepolisian atau dari dinas perhubungan, mudah-mudahan datanya bisa lebih akurat. Oke, baik. Kita akan lanjut lagi. Bapak masih ada 2 segmen, juga Mas Cikal. Pemirsa, kami akan kembali.